dari kelompok 9 dari kelas AK4603 akan mempresentasikan materi pada pertemuan ke-13, yaitu PPH pasal 21 bagian 2 yang berisikan submateri PPH pasal 21 untuk karyawan tetap yang menerima penghasilan teratur dan untuk karyawan tetap yang menerima penghasilan tidak teratur. Video presentasi ini dibuat untuk pemenuhan tugas besar mata kuliah perpajakan. Terima kasih. Nama saya Putri Hana Azhar dengan NIM 1402223133. Saya akan memaparkan subbab materi yang pertama, yaitu PPH pasal 21 untuk karyawan yang menerima penghasilan teratur. Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 252 PMK 03 2008, karyawan yang menerima penghasilan teratur adalah karyawan tetap yang menerima penghasilan berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. Di sini mengapa gaji atau upah, tunjangan, serta uang lembur dikategorikan secara penghasilan teratur? Karena imbalan tersebut akan diterima oleh pegawai setidaknya 1 kali dalam 1 tahun pajak, dan pemberian imbalan tersebut sudah dijadwalkan atau sudah ada ketentuan waktunya yang ditentukan oleh pemberi kerja. Di sini pemberi kerja berperan sebagai pihak yang memotong pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap. Selanjutnya adalah penghasilan yang dipotong PPH pasal 21 yang sifatnya teratur, yaitu penghasilan yang diterima setiap bulan antara lain gaji, uang pensiun bulanan, tunjangan-tunjangan, serta premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. Untuk pegawai atau penerima penghasilan yang membayarkan pajak penghasilannya secara rutin, secara langsung ikut berkontribusi untuk menstabilkan ekonomi negara dengan memperlambat laju inflasi yang terjadi di Indonesia. Lalu untuk tarif PPH pasal 21 untuk karyawan yang menerima penghasilan teratur adalah yang pertama, PKP 0 sampai dengan 50 juta rupiah akan dikenakan tarif sebesar 5%, dan untuk di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah akan dikenakan tarif sebesar 15%. Untuk di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah akan dikenakan tarif sebesar 25%, dan untuk di atas 500 juta rupiah akan dikenakan tarif sebesar 30%. Dan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif lebih besar 20% dari tarif tersebut. Contoh perhitungannya adalah misal PKP sebesar 1 juta rupiah dan WP tersebut mempunyai NPWP, maka perhitungannya adalah 5%. 5% didapatkan dari 1 juta rupiah. 1 juta rupiah itu lebih kecil atau kurang dari 50 juta rupiah, maka tarifnya adalah sebesar 5%. Jadi 5% dikalikan 1 juta rupiah akan mendapatkan hasil sebesar 50.000. Dan untuk WP yang tidak memiliki NPWP, maka perhitungannya akan Rp50.000 ditambah 20% dikalikan 50.000 akan menghasilkan Rp60.000. Sama halnya seperti KTP, NPWP merupakan identitas untuk wajib pajak dan untuk memudahkan proses administrasi perpajakan. Untuk cara perhitungan PPH pasal 21 untuk karyawan tetap yang memiliki penghasilan teratur adalah sebagai berikut. Yang pertama, dihitung penghasilan bruto sebulan yang terdiri dari gaji pokok,
tunjangan dan lain-lain, serta premi asuransi. Yang kedua, dihitung penghasilan neto sebulan dari penghasilan bruto sebulan pada poin ke-1 dengan dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, iuran pensiun, dan iuran tunjangan hari tua. 5% di sini tidak lebih dan maksimal adalah sebesar 500.000 per bulan. Yang ketiga, dihitung penghasilan neto setahun dari penghasilan neto sebulan pada poin kedua dikalikan dengan 12. Dan yang keempat adalah dihitung penghasilan kena pajak atau PKP dari penghasilan neto setahun pada poin ketiga dengan dikurangi PTKP. Yang kelima, dihitung PPh pasal 21 setahun dari penghasilan kena pajak pada poin keempat dikalikan dengan tarif pajak. Yang keenam, dihitung PPh pasal 21 sebulan dari PPh pasal 21 setahun pada poin kelima dan dibagi dengan 12. Secara singkatnya, tata cara perhitungannya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan yang dimana 5% dari penghasilan bruto maksimal sebesar Rp500.000 per bulan atau 6 juta per tahun, lalu dikurangi iuran dana pensiun, JHT, THT dibayar sendiri, lalu diperoleh penghasilan neto. Setelah diperoleh penghasilan neto, maka dikurangi dengan PTKP sehingga diperoleh penghasilan kena pajak, lalu dikalikan dengan tarif pajaknya. Selanjutnya adalah contoh soal untuk perhitungan PPh 21 bagi karyawan tetap yang menerima penghasilan teratur. Karta adalah pegawai yang menikah dengan 2 anak dan memperoleh gaji sebulan sebesar 10 juta rupiah. Perusahaan mengikuti program Jam Sostek, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. Perusahaan menanggung iuran JHT setiap bulan yakni itu 3,7% dari gaji, sedangkan Karta membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji tiap bulan. Di samping itu, perusahaan juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya dengan pembayaran iuran pensiun untuk Karta ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Setiap bulan sebesar Rp300.000, Karta sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp400.000. Bagaimanakah perhitungan PPh 21 atas Karta? Perhitungannya adalah sebagai berikut. Gaji pokok Karta sebesar 10 juta, iuran JKK yang dibayar perusahaan sebesar 50.000, iuran JKM yang dibayar perusahaan sebesar 30.000, maka penghasilan bruto per bulannya adalah Rp10.080.000. Lalu dikurangi dengan biaya jabatan sebesar Rp504.000, iuran JHT yang dibayar karyawan sebesar Rp200.000, iuran dana pensiun yang dibayar karyawan sebesar Rp400.000, maka jumlah pengurangnya adalah Rp1.104.000. Didapatkan penghasilan neto per bulan sebesar Rp8.976.000 dan penghasilan neto setahun dari Rp8.976.000 dikalikan dengan 12 yaitu sebesar Rp107.712.000. PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya adalah WP sendiri sebesar 54 juta, status kawin sebesar 4.500.000 dan tanggungan 2 anak sebesar 13.500.000. Maka akan mendapatkan hasil yaitu 36 juta rupiah untuk penghasilan tidak kena pajak. Maka penghasilan kena pajaknya adalah Rp107.712.000 dikurangi dengan 36 juta rupiah yaitu sama dengan Rp71.712.000. Lalu pajak berutang setahunnya adalah 5% dikali
dikalikan dengan 5 juta rupiah yaitu sebesar 2.500.000, dan 5% dikalikan 21.712.000 rupiah yaitu sebesar 3.256.000 rupiah. Maka pajak terutang selama setahunnya adalah 5.756.800 rupiah, dan pajak terutang per bulannya adalah sebesar 479.733 rupiah. 2. PPh Pasal 21 untuk karyawan yang menerima penghasilan tidak teratur. Penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat tertentu yang diterima sekali dalam 1 tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya atau THR, biasa produksi, tantiem, gratifikasi atau imbalan sejenis lainnya dengan nama produk Pasal 1 PMK RI nomor 252 PMK 03 2008. Dan ada juga perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan yang menerima penghasilan tidak tertentu. Perhitungan PPh 21 untuk penghasilan tertentu dan tidak tertentu bagi pegawai tetap hampir sama. Hanya saja perhitungan untuk PPh 21 penghasilan tidak tertentu diperoleh dengan mengurangi jumlah PPh 21 atas total penghasilan pegawaian. Penghasilan tertentu dan tidak tertentu dengan PPh 21 atas penghasilan tidak tertentu. Dan ada juga rumusnya. PPh 21 tidak tertentu sama dengan yaitu PPh 21 total penghasilan PPh 21 tertentu. Dan PPh atas THR dan bonus akhir tahun tidak diterima tiap bulan. Dan ada juga tata cara perhitungan 1. Keterangan penghasilan bruto dikurang, biaya jabatan dikurang, luaran data pensiun atau JHT, THT dibiayai sendiri dikurang, dan diperoleh penghasilan itu. Setabun Animatios, biaya jabatan senilai 5% dari penghasilan bruto maksimal senilai $80 per bulan atau 6 juta per tahun. Tata cara perhitungan kedua yaitu penghasilan itu dikurangi PTKP dikurangi penghasilan kena pajak dibalik tarif. Pajak terutang dikurangi PPh 21. Diperoleh PPh atas bonus. Berikut adalah contoh cara perhitungan PPh Pasal 21 penghasilan tidak teratur. Misal, bulan Agustus 2022 menerima THR. PPh Pasal 21 setahun gaji ditambah THR sama dengan misalnya 700.000. PPh Pasal 21 setahun gaji tanpa THR yaitu 550.000. Maka PPh Pasal 21 THR yaitu 150.000. Misal bulan November 2022 menerima bonus pertama. PPh setahun gaji ditambah THR ditambah bonus pertama sama dengan 825.000. PPh Pasal 21 setahun gaji tambah THR sama dengan 700.000. Maka PPh Pasal 21 bonus itu sama dengan 125.000. Misal bulan Desember 2022 menerima bonus akhir tahun. PPh setahun gaji ditambah THR ditambah bonus pertama tambah bonus kedua itu sama dengan 925.000. PPh setahun gaji ditambah THR ditambah bonus pertama sama dengan 825.000. Maka PPh bonus yang kedua yaitu sama dengan 100.000. Selanjutnya adalah contoh cara perhitungan PPh Pasal 21 penghasilan tidak teratur apabila diilustrasikan. Ananda memiliki NPWP, telah menikah mempunyai 1 anak, sebagai pegawai tetap di Pramanta Elektronik, dengan jabatan Direktur Utama, menerima gaji 7 juta, tunjangan struktural 3.500.000, tunjangan fungsional 1.500.000, tunjangan disiplin 400.000. Pramanta Elektronik membayar premi asuransi sebesar 4% dari gaji pokok dan pegawai membayar 1% dari gaji pokoknya. Kemudian Pramanta Elektronik membayar iuran pensiun sebesar 3,5% dari gaji pokok dan pegawai membayar 2% dari gaji pokoknya.
dan pada bulan Maret mendapat bonus 200% dari gaji pokoknya. Kemudian, berapa PPh pasal 21 atas bonus tersebut? Kemudian, cara menjawabnya yaitu yang pertama dengan menghitung PPh pasal 21 setahun, lalu yang kedua menghitung PPh pasal 21 atas bonus atau penghasilan tidak teratur. Dari ilustrasi tadi, dapat kita lihat bahwa Ananda memiliki status K1. K yang artinya kawin dan 1 artinya mempunyai tanggungan 1. NPWP ada gaji pokok sebulan 7 juta, tunjangan struktural sebulan 3.500.000, tunjangan fungsional sebulan 1.500.000, tunjangan disiplin sebulan 400.000, premi asuransi sebulan 280.000. Sehingga penghasilan bruto sebulan yaitu 12.680.000. Lalu dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 500.000 dan iuran pensiun sebesar 140.000, yang dimana total pengurangannya berarti 640.000, sehingga penghasilan neto sebulan itu yaitu 12.040.000. Kemudian cara menjawabnya yaitu yang pertama dengan menghitung PPh pasal 21 setahun, lalu yang kedua menghitung PPh pasal 21 atas bonus atau penghasilan tidak teratur. Dari ilustrasi tadi, dapat kita lihat bahwa Ananda memiliki status K1. K yang artinya kawin dan 1 artinya mempunyai tanggungan 1. NPWP ada gaji pokok sebulan 7 juta, tunjangan struktural sebulan 3.500.000, tunjangan fungsional sebulan 1.500.000, tunjangan disiplin sebulan 400.000, premi asuransi sebulan 280.000. Sehingga penghasilan bruto sebulan yaitu 12.680.000. Lalu dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 500.000 dan iuran pensiun sebesar 140.000, yang dimana total pengurangannya berarti 640.000, sehingga penghasilan neto sebulan itu yaitu 12.040.000. Berarti penghasilan neto setahun yaitu sebesar 158.480.000. Penghasilan tidak kena pajak setahun 63 juta. Penghasilan kena pajaknya 95.480.000. Nah, dari penghasilan kena pajak tersebut yang sebesar 95.480.000, 50 jutanya itu terkena 5%, yaitu sebesar 2.500.000, dan sisanya 45.480 tersebut terkena 15% PPh pasal 21, yaitu sebesar 6.822.000. Sehingga PPh pasal 21 atas gaji dan bonus yaitu sebesar 9.322.000. PPh pasal 21 terutang setahun sebesar 7.222.000 dan PPh pasal 21 atas bonus sebesar 2.100.000. Sehingga pada akhirnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, kunci utama yang membedakan antara penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur adalah periode kapan diterimanya penghasilan. Yang kedua, perhitungan PPh pasal 21 untuk penghasilan teratur dan tidak teratur bagi pegawai tetap hampir sama. Hanya saja perhitungan untuk PPh pasal 21 penghasilan tidak teratur
diperoleh dengan mengurangi jumlah PPh pasal 21 atas total penghasilan pegawai dengan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur saja. Sekian presentasi dari kami kelompok 9 mengenai materi PPh pasal 21 bagian 2 sebagai tugas besar mata kuliah perpajakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.